Mari kita mulai renungan kita pada saat ini. Perkenankan saya menyampaikan selamat pagi pada Bapak Ibu semua. Selamat menikmati hari baru, kita memasuki pagi yang indah. Dan perkenankan saya memenuhi tugas melayani untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Apapun yang ada kekurangan yang ada pada diri saya, mohon dimaklumi jika penyampaian saya kurang baik. Saya ingin berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa supaya renungan kita pada hari ini berkenan dan ditolong oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di sorga, pagi hari ini kami bersyukur apapun yang sudah Tuhan karuniakan bagi kami sambut dengan sukacita. Terlebih pagi hari ini Tuhan perkenankan kami hadir di ruang Zoom untuk mengikuti persekutuan doa Sabtu pagi. Ya Tuhan, semua yang kami kerjakan, semua yang kami alami, semua yang kami nikmati adalah karunia-Mu. Kami menyerahkan persekutuan doa pagi ini dalam pimpinan Tuhan. Berkati kami semua di dalam mendengarkan firman Tuhan, dan berkati hamba-Mu yang Kau perkenankan untuk menyuarakan sabda Tuhan buat kami semua. Biarlah Engkau bungkam semua yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, dan Engkau sendiri yang berfirman melalui hamba-Mu yang penuh dengan tata tela dan kekurangan ini. Kami serahkan persekutuan doa ini dalam pimpinan Tuhan. Biarlah sabda-Mu boleh masuk di hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, nyuwun sewu, ini HP saya kembali diganggu oleh aplikasi, tapi boleh minta konfirmasi, mboten wonten kendala nggih di hadapan Bapak Ibu nggih. Tidak ada, Pak. Nggih. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Nggih. Pagi hari ini kita berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian bacaan kita pagi hari ini berjudul Sakeus dari Injil Lukas ayat 1 sampai dengan 10. Bapak Ibu yang terkasih, apabila kita membaca perikop ini, kemudian kita menyandingkan atau kita melirik kitab satunya lagi yang berbahasa Jawa, maka kita akan menemukan sedikit perbedaan judul dari perikop tersebut. Alkitab, yaitu kitab suci kita berbahasa Indonesia. Kalau kita bicara Alkitab, berarti kitab suci kita yang berbahasa Indonesia. Judul perikopnya adalah Sakeus.
Sedangkan kitab suci kita yang berbahasa Jawa, jadi kalau kita berbicara tentang kitab kita yang berbahasa Jawa, maka namanya bukan Alkitab, tapi kitab suci. Judul perikop yang ada di dalam kitab suci adalah Carito bab Sakeus. Jadi di dalam bahasa Indonesia judulnya Sakeus saja, tapi di dalam kitab suci judulnya Carito bab Sakeus. Ya, padahal kalau cerita bab Sakeus di bahasa Indonesia kan mungkin seharusnya kisah atau cerita tentang Sakeus, tapi di bahasa Indonesia kebijakan yang diambil oleh Lembaga Alkitab cukup dengan satu kata Sakeus. Tidak masalah, tapi ini hanya sekedar pengetahuan saja bagi kita. Mungkin kalau kita mempelajari tentang Alkitab dan kitab suci, seringkali memang ada perbedaan di dalam terjemahan. Begitupun ada beberapa perbedaan di dalam isi dari perikop tersebut, namun itu yang bukan pada saat ini bukan menjadi topik kita, dan sekali lagi itu hanya menjadi sekedar pengetahuan kita. Tapi yang jelas pokok ajaran dari perikop tersebut sama. Kalau Alkitab pokok ajarannya adalah panggilan Yesus dan pertobatan Sakeus, sedangkan di kitab suci adalah timbalan Gusti Yesus lan pratobatan Sakeus. Intinya sama. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita tadi menyatakan bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Sesungguhnya apa yang sudah Yesus kerjakan sebelum berada di Yeriko, sehingga Yesus kok kelihatannya terburu-buru memasuki kota Yeriko. Ya, kalau kita melirik ke pasal-pasal sebelumnya, maka banyak sekali yang sudah Yesus kerjakan. Ya, di awal dari karya Yesus untuk melaksanakan tugas pengajarannya, Yesus mengalami atau menjalani pembaptisan. Setelah itu Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari, mengalami pencobaan, dan juga mengajar di rumah ibadah, di tempat terbuka lain-lain. Di dalam kehidupan bermasyarakat, Yesus juga berkarya menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta, kerasukan roh jahat, membangkitkan orang mati, ya, seperti Lazarus itu yang sudah mati dibangkitkan. Kemudian memberi makan 5.000 orang, serta memperlengkapi karyanya dengan memanggil 12 orang murid. Dan yang terlebih lagi, Bapak Ibu, sebelum kisah Sakeus ini dinyatakan, Yesus sendiri sudah menyampaikan atau mewartakan rencana atau akan dijalaninya penderitaan yang harus dijalani hingga kematian dan kebangkitannya. Itu yang telah Yesus kerjakan sebelum berada di Yeriko. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Yesus kelihatan terburu-buru memasuki Yeriko? Rupanya di sana sudah ada suatu rencana karya Yesus terhadap kota Yeriko. Di sana Tuhan Yesus tentu sudah tahu bahwa orang-orang Yeriko memerlukan pengajaran keselamatan. Dan oleh karena kuasanya, bukan tidak mungkin keberadaan dari Sakeus dan bagaimana tingkah pola Sakeus di hadapan Yesus dan di hadapan murid-muridnya sudah menjadi kehendak Yesus. Perjumpaan Yesus dengan Sakeus yang tiba-tiba, sekalipun di dalam perikop kita membaca bahwa ketika Yesus memasuki di sana ada seorang Sakeus
namun sesungguhnya kita meyakini bahwa kuasa Yesus sudah lebih dulu memakai Sakius untuk menjadi media di dalam Tuhan Yesus memberikan pengajaran. Lalu apa makna perjumpaan Yesus dengan Sakius? Bapak Ibu yang terkasih, paling tidak ada 3 makna yang terdapat di dalam bacaan kita pagi hari ini. Makna perjumpaan Yesus dengan Sakius, yang pertama adalah menjelaskan sikap Yesus, yaitu menjelaskan bahwa Yesus mau hadir kepada siapa saja. Yeriko belumlah pernah menerima kehadiran Yesus, tapi Yesus mau hadir di sana. Yeriko terkenal dengan kegiatan pemungutan cukai yang luar biasa, tapi Yesus berkenan hadir di sana. Yesus tidak memilih, tidak melakukan satu pilih siapa. Jelaskan bahwa makna perjumpaan Yesus dengan Sakius menjelaskan sikap Yesus. Itu terdapat ada di ayat 2 yang menyatakan bahwa di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Sekalipun Sakius seorang pejabat cukai, sekalipun Sakius seorang yang kaya, Yesus tidak memilih atau tidak gentar untuk memakainya di dalam pengajaran. Kemudian yang ingin dijelaskan atau makna perjumpaan Yesus dengan Sakius yang kedua adalah memperjelas tujuan Yesus di dunia. Tujuan Yesus di dunia adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di ayat 10 dinyatakan bahwa Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kemudian makna yang ketiga yang pada saat ini relevan dengan kegiatan kita bulan keluarga adalah Yesus ingin merengkuh keluarga. Yesus ingin merengkuh keluarga. Ini ada tertulis di dalam ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aku harus menumpang di rumahmu. Bukan, aku ingin bertemu dan berbicara dengan engkau di sini. Tapi Yesus menghendaki, aku ingin hadir di rumahmu. Aku ingin hadir di tengah-tengah keluargamu. Ini makna perjumpaan yang sangat besar, merengkuh keluarga. Bapak Ibu, ketika Yesus merengkuh keluarga Sakius, ketika Yesus hadir di tengah keluarga Sakius, Yesus ingin membentuk karakter keluarga Yesus atau membangun keluarga Yesus, keluarga Sakius. Seperti tema bulan keluarga tahun ini, karakter yang ingin diangkat dari kegiatan kita adalah jujur, tanggung jawab, berani, gigih, peduli, dan apresiatif. Yesus hadir di sana antara lain juga ingin mengajar atau membentuk karakter keluarga Sakius menjadi keluarga yang jujur, menjadi keluarga yang tanggung jawab, keluarga yang berani menyatakan kebenaran, keluarga yang gigih untuk mencapai suatu keselamatan dan berkat, dan keluarga yang mau peduli, serta keluarga yang apresiatif. Merengkuh keluarga, Yesus pandang suatu peran penting, karena Yesus menilai bahwa di keluargalah tempat untuk menyemai karakter baik. Keluargalah tempat yang paling tepat untuk menyemai unsur-unsur karakter baik di dalam kehidupan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara,
Yesus menilai bahwa ketika Yesus memanggil Sakius turun, Yesus tidak menyatakan, "Aku ingin berbicara dengan engkau," tapi Yesus menyatakan, "Aku ingin menumpang dan singgah di rumahmu." Keluarga Sakius yang menerima kehadiran Yesus dipakai oleh Tuhan, dibentuk menjadi keluarga yang solider, keluarga yang mau peduli, keluarga yang mau apresiatif terhadap kehidupan, penderitaan, dan kebutuhan orang lain. Sekalipun Sakius seorang yang punya jabatan tinggi, dinyatakan di sini adalah kepala pemungut cukai. Di dalam kalimat ini tentu terkandung banyak pemungut cukai, banyak anak buahnya, dan Sakius adalah pemimpinnya. Dan kalimat di dalam ayat 2 juga tertulis, dan ia seorang yang kaya. Dan ia seorang yang kaya. Artinya bahwa dia mempunyai kekayaan yang lebih dari yang lain yang diperoleh dari pekerjaannya. Ketika Yesus hadir kepada Sakius dan keluarganya, maka Yesus membentuk keluarga Sakius menjadi keluarga yang solider, yang harus dapat menembus tembok kekuasaan sebagai pejabat tinggi, yang harus dapat menembus tembok egoisme sebagai orang kaya, dan melakukan tindakan-tindakan solider. Hal itu disambut oleh hati yang sudah dikuasai oleh keilahian Yesus di dalam hati Sakius. Nyatanya Sakius sekalipun mendapat cemoohan, sekalipun mendapat nyinyiran, sekalipun mendapat sikap tidak baik dari orang-orang yang menyaksikan pada saat itu, tapi ya Sakius berdiri dengan tegar dan dia menyatakan, "Tuhan, aku akan serahkan setengah dari hartaku, setengah dari kekayaanku kepada orang-orang. Bahkan jika ada orang yang menderita karena aku peras, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat." Bapak Ibu, inilah kepedulian dan solidaritas sekaligus pertobatan yang dilakukan oleh Sakius. Memang untuk dapat mencapai tahap itu ada beberapa tanggapan atau ketidaknyamanan atau pencobaan yang akan kita alami, Bapak Ibu. Seandainya kita adalah Sakius di hadapan keluarga kita, kemudian kita menyatakan hal yang sama seperti Sakius ungkapkan, mungkin kita akan menyaksikan orang-orang melakukan cemooh, atau di dalam Alkitab tadi dinyatakan sungut-sungut. Ya, kita menyaksikan sikap yang tidak mengenakkan hati, atau di dalam kitab suci yang berbahasa Jawa dinyatakan orang-orang pating kadumel. Pating kadumel, terjemahannya di dalam Alkitab itu bersungut-sungut. Atau mungkin juga justru pencobaan di dalam kita bersikap solider adalah kekayaan kita. Kekayaan kita menyebabkan kita sombong. Kita merasa jerih payah dan keberuntungan kita, sehingga kita mempunyai kekayaan. Dan orang lain karena kemalasan, karena ketidakpedulian di dalam beraktivitas, sehingga tidak seberuntung kita yang menjadi kaya. Kekayaan menyebabkan kita memandang orang lain rendah. Ini bisa menjadi pencobaan atau batu sandungan bagi kita untuk bersikap solider. Karena kekayaan yang dianugerahkan tentu juga ada pengutusan bagi kita untuk dapat melakukan solidaritas terhadap orang lain. Entah melalui pemberian, entah melalui persembahan, atau entah melalui cara-cara lain. Tentu Tuhan mengutus kita memakai kekayaan kita dengan bijak. Pencobaan di dalam bersikap solider
Bisa juga seperti yang dialami oleh Sakeus, yaitu jabatan yang tinggi, yang otomatis disertai dengan kekuasaan. Jabatan sebagai kepala pemungut cukai adalah jabatan yang cukup mewah, yang cukup mentereng, membawahi banyak petugas cukai, membawahi orang-orang yang harus dipungut cukainya. Dan keputusan-keputusan pejabat seperti Sakeus tentu keputusan-keputusan yang sangat strategis. Tidak mudah untuk mengabaikan hal ini. Sebagai juru mupubeo, sebagai kepala pemungut cukai, Sakeus mampu menembus tembok jabatan dan kekuasaan sehingga dia tunduk kepada kehendak Yesus. Pencobaan yang dapat menjadi batu sandungan untuk bersikap solider bisa juga dari keluarga kita sendiri. Di dalam keluarga, ketika seorang anggota keluarga mengambil satu sikap pertobatan, mengambil satu sikap untuk mau mengikut Yesus, mungkin akan ada silang pendapat. Ia mendukung, pro dan kontra terjadi, bisa solider. Pencobaan berikutnya yang bisa menjadi batu sandungan di dalam kita bersikap solider, iman kita kepada Tuhan Yesus. Ingat, Yesus hanya singgah di rumah Sakeus. Kemudian Sakeus melakukan pertobatan. Tapi bagaimana ketika Yesus meninggalkan Sakeus? Apakah Sakeus masih bertegar dengan imannya? Apakah Sakeus mampu merelakan kekayaan yang sudah dijanjikannya setengah dibagikan kepada orang-orang dan mengganti yang sudah dirugikan 4 kali lipat? Apakah Sakeus mampu mempertahankan imannya di hadapan keluarganya dan membina keluarganya menjadi keluarga yang solider? Apakah Sakeus rela meninggalkan kekuasaan dan jabatannya? Imannya bisa menjadi pencobaan untuk bersikap solider karena Yesus hanya singgah. Bapak Ibu yang terkasih, demikian pula kita apakah kita juga mampu menghadapi pencobaan untuk bersikap solider. Ketika Yesus kita lupakan karena kita lebih memegang kekayaan kita. Apakah pada saat itu kita tetap berpegang sekalipun aku sedang tidak bersama Yesus di dalam doa, aku bersama Yesus bersikap solider. Ini yang menjadi pergumulan kita. Demikian beberapa pencobaan yang mampu menjadi batu sandungan kita untuk bersikap solider. Lalu bagaimana dengan teladan Yesus di dalam sikap solider itu sendiri? Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bertanya tentang hal itu, apa solidaritas Yesus di dalam kehidupannya yang pantas, yang layak, yang patut kita teladani? Ingat, Yesus adalah Allah Raja Surgawi. Ia sudah berkenan hadir di dunia, hidup sebagai manusia, hidup di tengah keluarga. Hidup di tengah manusia adalah hidup di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan dosa. Yesus hadir di sana, bergaul dengan perasaan manusia yang berupa-rupa. Inilah solidaritas yang Yesus tunjukkan mengawali bagaimana kita harus mempelajari atau meneladani sikap solider Tuhan Yesus. Kemudian bagi siapakah sikap solider itu harus dilakukan? Ya,
Sikap solider atau lebih mudah kita pahami sebagai sikap kepedulian tentu tidak hanya kepada sesama manusia. Sikap solider kita harus kita tunjukkan kepada semua ciptaan. Semua ciptaan di sana terkandung pengertian manusia, binatang, tumbuhan, alam, dan lain-lain yang merupakan ciptaan Tuhan. Sikap solider harus diwujudkan oleh karena Tuhan meninggalkan kepada kita satu pengajaran agung. Kasihilah dengan sepenuh hati. Pengajaran kasih ini hendaknya dapat menjadi darah kehidupan rohani kita. Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya menyatakan bahwa tentu Yesus sudah lebih dulu merengkuh Sakius untuk dipakai atau menjadi media mengajar orang-orang yang berada di Yeriko. Ini pun menjadi bukti kepedulian Yesus kepada Yeriko melalui Sakius. Apa yang dapat kita ketahui? Yang kita ketahui adalah tentu Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengutus rohnya yang kudus untuk bekerja pada diri Sakius. Tidak mungkin seorang Sakius yang begitu bermartabat di hadapan masyarakat sebagai pejabat kepala pemungut cukai, sebagai seorang yang mempunyai posisi sosial tinggi di depan masyarakat sebagai orang kaya, dia begitu mudah untuk tunduk di hadapan Yesus. Peristiwa ini kita tangkap sebagai satu kepedulian Yesus mengkaryakan Roh Kudus-Nya lebih dahulu sebelum Yesus hadir di sana. Bapak Ibu mungkin bisa membayangkan bagaimana seorang Sakius yang tubuhnya pendek, gempal, seorang yang punya jabatan, seorang yang kaya, tiba-tiba berlari-lari, memanjat pohon, duduk di atas pohon, tentu ini sangat menggelikan. Namun itu juga tidak mungkin apabila Tuhan menghendaki. Itu sebabnya ketika Roh Kudus merengkuh Sakius, maka dalam sesaat itu juga Sakius menerima Yesus, singgah dan menumpang di rumahnya. Dengan peristiwa tersebut, kita memahami dan meyakini bahwa Yesus juga akan memberi Roh Kudus-Nya kepada kita semua, kepada keluarga kita, agar mampu menjadi keluarga yang solider. Sebelum Yesus hadir, Roh Kudus Tuhan sudah lebih dahulu memasuki hati kita, agar kita memiliki kepedulian dan kerendah hatian. Keluarga perlu saling mengingatkan. Ada saat-saat anggota keluarga lupa bagaimana harus bersikap. Oleh karena itu, anggota keluarga yang lain perlu mengingatkan agar senantiasa mengembangkan sikap solider atau sikap kepedulian dengan meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan, melakukan kepada sesama dan semua ciptaan. Mengapa sikap solider perlu? Yang jelas karena memang Tuhan telah lebih dahulu menunjukkan sikap solider itu kepada kita. Yesus berempati atas dosa-dosa manusia. Yesus berempati atas penderitaan akibat dosa yang dialami manusia. Yesus turun ke dunia menyatu dengan manusia. Bapak Ibu yang terkasih, apabila kita mentelaah lebih dalam lagi, maka kita akan merasakan bahwa untuk menjadi keluarga yang solider, ternyata harus diperjuangkan. Iya, betul. Untuk menjadi keluarga yang solider, kita harus berjuang. Melakukan sikap solider tidak perlu menimbang-nimbang untung rugi
Tidak perlu menimbang-nimbang apa untungku, apa yang aku rugikan. Bersikap solider adalah bersikap rasa syukur kepada Tuhan. Keluarga yang solider adalah keluarga yang saling peduli, baik ke dalam keluarga maupun kepada sesama. Keluarga yang solider tidak membangun tembok egoisme, tapi mengutamakan kepentingan atau kesenangan bersama, berempati terhadap, tidak mengabaikan penderitaan atau kesulitan orang lain di sekitar kita. Bapak Ibu, keluarga yang solider tentu akan membangun kedamaian, memiliki murah hati, berpandangan optimis, dan selalu berpikiran dengan pertimbangan kebaikan. Keluarga yang solider juga akan senantiasa memandang keteladanan Yesus, percaya bahwa Roh Kudus turut bekerja melakukan kebaikan. Demikian yang dapat kita petik dari bacaan kita pada saat ini tentang Sakyus, dan kita merefleksikannya di dalam kehidupan keluarga yang memiliki kepedulian, keluarga yang solider. Kita tangkap satu pesan Injil Lukas yang ada di dalam bacaan kita pagi hari ini. Tuhan menginginkan bahwa setiap keluarga tidak menyimpang dari jalan dan kehendak Tuhan. Melalui Sakyus, Tuhan pun memanggil kita dan keluarga kita agar menerima kehadirannya dengan sungguh-sungguh. Secara fisik, memang Tuhan sudah berlalu dari Sakyus. Dan kita pun secara fisik sudah tidak bersama dengan Yesus. Tetapi berkat Tuhan ditinggalkannya, Roh Kudusnya diberikan kepada kita. Setiap keluarga akan dipenuhi oleh berkat dan diutus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini berasal dari Tuhan, dan apabila terdapat hal-hal lain di luar kehendak Tuhan, terutama saya memohon pengampunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.